podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Pony, podcastnya Nona Destri. Dan kali ini di episode ketiga, aku akan ngangkat satu tema yang menarik banget, yaitu tentang change, perubahan. Dan kali ini aku akan membawa satu orang yang paling spesial banget untuk hidupku, yaitu deng 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 deng, my mom. Ada mamaku di sebelah sekarang sedang menunggu untuk berbicara. Mah, saya hai dulu mah. Halo gitu. Halo. Akhirnya mamaku mau masuk podcast juga. Karena sebenarnya tuh kalau ngomong masalah perubahan nggak bisa dibicarakan dengan orang lain selain mama. Karena aku ngerasa memang yang pantas untuk berbicara tentang perubahan itu adalah orang yang sudah punya banyak pengalaman dalam kehidupan, yaitu orang tuaku. Ada papa, tapi papa kan sudah di surga, jadi ada mama sekarang. Mama akan berbicara, sharing tentang perubahan. Gimana nih mah? Aku mau tanya mah. Mama aku nervous guys. Malu. Oke. Aku mau tanya mah. Sebenarnya penting gak sih untuk berubah itu? Penting. Kenapa pentingnya? Ya, karena perubahan sangat menentukan. Ya, dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, dari hari ke hari memang itu tidak instan. Ya, tidak instan kita ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari pengalaman buruk itu akan mendewasakan dan saya harus seperti ini. Saya harus seperti itu. Artinya ada niat kita ya untuk berubah. Ya, proses yang terjadi dalam hidup kita itu mendewasakan kita untuk lebih baik lagi ke depan. Lebih baik lagi dalam menyikapi hidup ini. Terutama ya dari pengalaman hidup. Saya orang yang tidak begitu banyak tahu tentang hidup ini, tapi puji Tuhan membuka mata hati pikiran saya seiring perjalanan hidup usia yang terus berjalan, membuat saya semakin tua semakin banyak diam melihat akan kehidupan, terutama anak-anak saya. Semakin hari Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kami. Mereka semakin dewasa, semakin matang, walaupun ada segelintir tidak semua. Terus saya yakin percaya semakin hari semakin indah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Begitu luar biasa. Dengan pengalaman hidup membuat saya apapun kekurangan orang lain, apapun keadaannya, latar belakangnya, karena satu hal, karena Tuhan pun tidak memandang kamu itu siapa, tidak memandang warna kulitmu, tidak memandang miskin kayakmu, atau tidak memandang latar belakangmu, tapi melihat semua manusia adalah ciptaan dan buatan tangan yang sungguh luar biasa. Dan itu membuat saya belajar untuk rendah hati dan bisa dan mampu menerima orang lain apapun karakternya, apapun latar belakangnya. Kalau dia mempunyai motivasi untuk berubah, pasti bisa berubah. Ada niat, terutama itu adalah niat hatinya untuk berubah, untuk lebih baik ke depan. Karena kita itu kalau mau berhasil dan sukses tidak mungkin kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang akan, proses itulah. Contohnya mah proses hidup yang harus dirubah tuh apa? Karakternya terutamanya. Karakter adalah dalam hidup kita tuh kan manusia tuh ada sisi baiknya, yang
ada sisi buruknya, Iya. dan ada yang menonjol. Uh-uh. Ya, ada yang menonjol. Kalau orang sebelum berubah itu mungkin sisi buruknya yang banyak menonjol. Tapi setelah berubah, setelah ada pertobatan dalam hidupnya, pasti yang dominan itu adalah yang positifnya, sisi baiknya yang dominan. Itu adalah yang sangat dan sangat penting dalam kehidupan pribadi seseorang, ya, untuk melangkah maju lagi ke depan. Dan saya yakin percaya kalau kita punya niat, punya sikap hati yang seperti itu, mau berubah untuk lebih baik lagi ke depan, siapapun dia, siapapun orangnya, apapun latar belakangmu, apapun keadaanmu, kalau mau berubah pasti akan berubah untuk lebih baik lagi. Hal-hal besar pun, terutama orang yang sungguh-sungguh mau berubah, maka hal besar pun akan terjadi dalam kehidupannya yang lebih baik lagi ke depan. Emang prosesnya tuh nggak enak pasti mah. Proses perubahan itu pasti nggak enak karena kita akan dikikis, akan dibentuk ulang lagi, dihancurkan dulu, dibentuk ulang lagi seperti bejana tanah liat itu. Ya, kalau Tuhan kan ciptakan bejana tanah liat itu, kalau belum indah di matanya dia hancurkan lagi. Saat dia hancurkan itu tidak enak, itu adalah proses yang menyakitkan, ada penderitaan di dalamnya, ada air mata. Tapi lambat laun dia proses, dia bentuk lagi pas indah di mata Tuhan. Itu luar biasa. Artinya ya, dalam kehidupan kita damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan keberhasilan pun akan mengiringi amin, perjalanan kehidupan kita. Satu hal lagi yang sangat penting, jangan kita menuntut orang lain berubah. Ya, itu benar. Ya, jangan pernah Belajar menuntut sih orang lain untuk berubah. Ya, yang terpenting adalah rubah diri kita dulu, rubah cara pandang kita, pola pikir kita, sikap hati kita. Dengan kita berubah, lambat laun orang-orang yang ada di sekitar kita itu pun akan berubah, dan hidup kita pun akan jadi berkat bagi orang lain, bagi siapapun di sekitar kita. Berarti jadi terang dulu dong mah. Iya, jadi pasti terang dong. Jangan menuntut orang jadi terang kalau hidup kita sudah gelap. Tidak bisa. Diri kita dulu. Artinya ya, jangan melihat orang lain kesalahan, kelemahan, kekurangannya. Seburuk apapun dia. Iya. Satu hal ya teman-teman di rumah yang mama tanamkan untuk aku dan mungkin untuk ya aku dan saudara-saudaraku, seisi keluarga kami percaya bahwa orang itu bisa berubah kalau dia punya keinginan. Iya, untuk benar berubah. itu. Keinginan dia diri sendiri, bukan keinginan Kita menuntut orang untuk berubah. Gimana ya? Karena tiap orang sebaik apapun pasti dia punya satu proses di mana dia berusaha untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Kalau kamu ngerasa sekarang sudah baik, ya diproses lagi untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Artinya naik tingkat, ya, naik kelas. Berarti perlu dong perubahan itu. Iya, perlu. Itu sangat perlu, sangat perlu dan penting dalam kehidupan seseorang. Ya, perubahan itu sangat hal-hal yang positif, ya. Tentu itu sangat penting, itu sangat perlu. Satu juga yang ditanamkan di keluarga kami itu adalah seburuk apapun kamu, punya latar belakang apapun kamu, kalau emang kau punya niat, punya keinginan untuk berubah, it's okay. Kamu masih punya pengharapan. Berarti asal ada pengharapan kan mah, asal kita punya keinginan dan pengharapan itu hidup dalam diri kita masih bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Faktor lingkungan tuh pengaruh nggak mah? Ya, sesuai dengan firman ya Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya biar siapapun dia, kalau dia terus berteman dengan orang-orang di sekelilingnya yang tidak membangunkan dia, yang tidak memotivasi dia untuk maju ke depan, dari kata-katanya, tingkah lakunya, bahkan juga perilaku kesehariannya, itu sangat
pengaruhnya besar dalam pertumbuhan karakter seseorang, apalagi dalam masa-masa ya pertumbuhannya dari masa remaja sampai dia dewasa. Itu sangat menentukan sekali. Kalau lingkungannya baik, nah orang-orang di sekitarnya juga ada hal-hal baik, pasti dia juga lambat laun akan mengikuti itu baik Iya. dalam kehidupannya. Pasti itu sangat sangat besar pengaruhnya bagi ya pembentukan karakter seseorang. Sangat sangat dominan itu. Dalam keluarga kita kalau satu orang bertobat kan sisi rumah tangga kan, Kalau di Alkitab kayak gitu. iya pasti ada pertobatan, kita saling ya mengampuni, saling menyayangi, menerima orang lain apa Berarti adanya, tidak mengungkit-ungkitkan masa lalu keadaannya, mampu dengan sukacita, dengan rendah hati kita menerima dia apa adanya. itu adalah suatu pintu terbuka untuk pertobatan seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi untuk depan. menjadi orang yang sudah lahir baru. Itu adalah dengan penerimaan. Betul nggak, Ma? Iya, tidak mengungkit-ungkit latar belakang atau masa lalu, Tidak mengungkit dan tidak mengulangi. Iya. Kita ya ditanamkan aja ke diri kita habit atau kebiasaan yang buruk yang memang dari dulu mungkin susah untuk kita lepaskan. Ya pasti kan proses itu kan nggak enak. Kalau sudah lepas ya jangan sampai kita jatuh lagi. Iya, kalau jatuh lagi berusaha untuk bangun lagi, ingat itu tidak baik. Aku harus lepas, aku bisa lepas dari itu. Artinya ada niat dalam hati kita yang kuat untuk melepaskannya, untuk tidak lagi jatuh ke lubang yang sama, ke masalah yang sama, ke hal buruk yang sama. Jangan kembali ke situ lagi, karena itu merugikan diri kita sendiri, merugikan masa depan kita yang kita sudah programkan berapa tahun ke depan. Aku harus seperti ini, harus seperti itu, tapi gagal. Kenapa? Karena jatuh lagi, bangkit, jatuh bangun. Kapan bangunnya kalau sering jatuhnya? Sering jatuh harus tahu bangun. Kalau jatuh harus tahu bangun. Nah, mungkin memang keluarga kami ini, kalau boleh kasih tahu informasi sedikit di luar ya untuk teman-teman semuanya, keluarga kami ini sering sekali mengalami yang namanya jatuh bangun. Tapi iman kami tetap kuat sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong. Begitu banyak masalah yang datang, entah itu dalam masalah ekonomi atau masalah internal lainnya yang menerpa kehidupan keluarga kami, tapi kami melihat adanya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan selalu menolong kami itu karena kami mau melewati proses itu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, benar. Dan ada proses itu artinya ada masalah. Itu jangan lari dari masalah itu. Jangan sekali-kali hadapi itu. Hadapi artinya bersama-sama, bergandengan tangan. Ya, bergandengan tangan hadapi masalah itu, pasti selesai. Karena masalah itu tidak ada yang permanen. Yang permanen itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Ya. Iya. Tidak ada yang permanen. Yang permanen adalah kasih Yesus, kasih Tuhan. Tidak ada yang permanen dan tidak ada juga yang instan. Karena prosesnya kan memang panjang. Termasuk dalam membentuk karakter seseorang atau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, itu prosesnya kan panjang. Kita akan melewati jatuh bangun, mungkin cibiran orang lain, bahkan air mata, ada banyak penderitaan. Ya. Tapi satu mungkin dalam proses perubahan itu yang Mamah tanamkan di dalam keluarga kami, Pak, adalah untuk terus berserah kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Karena ketika kita melewati proses itu, kalau kita sendiri, kita nggak akan mampu melewati proses itu sendiri. Ya, kita perlu Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan diri sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan, termasuk dengan memberikan teman-teman atau memberikan kita pada lingkungan yang baik juga untuk kita bisa membangun karakter kita, iman kepercayaan kita. Tuh.
Kok kita malah ngomong pertobatan lagi mah di sini mah, dari perubahan pertobatan. Emang sebenarnya untuk itu kunci memang anunya. kunci perubahan itu adalah pertobatan ya mah ya. Iya, perubahan itu kan ada pertobatan di dalamnya, tobatan yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Ya, yang sungguh-sungguh, ada niat hati kita yang sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau berubah, aku mau lebih baik, aku mau apa yang kau mau, aku mau hidupku jadi berkat bagi orang lain, aku jadi berkat, jadi teman sahabat yang baik, jadi anak yang baik, jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, jadi saudara yang baik. Ya, Nah, itu berarti adalah niat hati kita, dan Tuhan tahu itu yang kita ucapkan itu. Tuhan tahu apa yang kita ucapkan, niat hati kita itu, apalagi sampai keluar dari mulut. Tuhan tahu, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha hadir dan maha tahu apa yang kita ucapkan, dan Tuhan akan mendengar itu dan Dia melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi melakukannya itu dalam hidup kita. Dalam berlaun proses demi proses, hari lepas hari. Jangan heran kalau kita minta begini, kalau kita ya berbicara tentang pertobatan, kita kalau tidak bertobat, nah sia-sia. Bicara tentang kasih, ya kalau kita tidak mengasihi orang lain, itu juga sia-sia. Bicara tentang pengampunan, kita susah mengampuni, itu juga susah, ya itu juga sia-sia. Ya, artinya akan diuji terus. Diuji itu adalah prosesnya, ya proses yang harus kita hadapi. Dan proses demi proses itu yang saya lewati sampai sekarang itu luar biasa, ya. Tapi saya kagum akan Tuhan, saya tidak akan pernah berhenti, ya, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, memberitakan kasih Yesus kepada orang lain, bahkan berdoa pada orang lain, itu luar biasa. Karena saya sudah melewati proses itu, proses demi proses, sampai hari ini. Itu luar biasa dasar Tuhan bekerja. Walau mungkin ada beberapa masalah yang terjadi yang memang belum kita terselesaikan, dan kita belum melihat buah-buahnya. Sampai sekarang ada beberapa memang masalah dalam hidup kami yang masih ongoing, kata orang gimana ya. Masih kami sedang dalam proses pemurnian, karena memang kami merasa juga benar tahun 2020 itu adalah merupakan tahun pemurnian. Jadi the year of purity. Jadi kita di sini adalah setiap orang, setiap pribadi itu dimurnikan untuk tetap setia, mencintai, mengasihi Tuhan dan sesama, menerima. Tadi adalah salah satu pintu keberhasilan dari perubahan itu adalah penerimaan. Jangan kita menghakimi. Mungkin ada beberapa kali kita kan, karena sebagai manusia kan masih terkadang kita terbawa menghakimi mah, ada rasa-rasa menghakimi kadang, karena kalau ada perasaan seperti itu cepat minta ampun. Makanya itu manusia tuh nggak ada yang sempurna, tapi dengan ketidaksempurnaan itu tetap bergantung pada Tuhan, berharap, percaya, andalkan Dia, tetap berserah, introspeksi, koreksi diri. Maka dengan seperti itu lambat laun, semakin hari hidup kita semakin indah, lebih indah dari sebelumnya. Kita mampu tersenyum menghadapi segala masalah, cobaan, pergumulan hidup, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita mampu tenang, kita mampu bersyukur, terima kasih Tuhan, semua yang boleh terjadi dalam hidupku. Berarti dimulai dari diri sendiri. Iya, harus wajib itu, bukan dari orang lain. Seperti yang saya katakan tadi kan, tidak boleh kita menuntut orang lain itu berubah diri kita dulu. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah untuk lebih baik. Ya, kalau Tuhan yang berubah itu indah, luar biasa, dan dari cara pandang kita, pola pikir kita, tindakan perbuatan kita, keseharian kita, semuanya indah kalau Tuhan yang berbuat dan bertindak. Artinya ya dari diri kita sendiri dulu.
baru kita melihat orang lain di sekitar kita, melihat akan lambat laun berubah. Oh seperti ini, tanteku seperti ini, dulu dia seperti ini, sekarang seperti ini. Orang lain akan ya pasti akan terdengar suara-suara yang seperti itu, yang berkata seperti itu kepada kita. Karena itu pekerjaan Tuhan, bukan kekuatan kemampuan kita sendiri, karena kita manusia daging condong melakukan hal-hal yang negatif. Kita hidup dalam dunia yang beradaptasi dengan lingkungan yang punya karakter berbeda di sekitar kita, keyakinan berbeda. Tapi Tuhan yang kalau Tuhan berkarya yang berbeda itu akan menjadi indah, membuat semuanya aman, damai, dan kita mampu beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita dengan rendah hati dan bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Menilik kembali ya, kalau melihat masa lalu Mama tuh dulu. Kalau kata Mama, mendengar cerita Mama itu adalah orang yang sangat kejam dulu, keras banget. Bukan Mama yang sekarang juga, ya karakternya buruk. Jujur ya, saya ini orangnya selalu menuntut orang lain itu sempurna, nurut sama saya ya, tapi titik balik Mama untuk menjadi orang seperti sekarang tuh apa, Mah? Berubah seperti sekarang ya. Awalnya karena ada kerinduan Tuhan tanam dalam hati saya, kerinduan untuk berubah. Jujur dulu saya menuntut, papamu kalian berubah dan nurut. Setelah aku melihat kalian nggak berubah-ubah saya alihkan doa saya, Tuhan rubah saya Tuhan. Iya. Aku mau berubah untuk lebih baik Tuhan, jadi istri yang baik, ibu yang baik, orang tua yang baik, teman dan sahabat yang baik buat mereka. Berikan aku hatimu Tuhan, hati yang baru. Nah pada saat saya berdoa seperti itu tidak terjadi instan ya, tidak terjadi instan 1 atau 2 hari, 1 minggu. Proses ke depan itu bertahun-tahun, gesekan ya kecil bisa muncul ke permukaan, masalah silih berganti, berantem nggak enak sama suami, sama anak-anak. Saya adalah saksi matanya. Ya, saya ini bukan orang tua yang bijaksana, orang baik, tapi Tuhan itu sayang sama saya ya, tidak meninggalkan saya melewati proses untuk untuk lebih baik ke depan. Itulah yang dikatakan dengan pembaharuan dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, lebih baik. Puji Tuhan proses saya mampu lewati sampai saat ini, bersyukur. Malah saya tidak temukan diri saya yang dulu itu nggak ada rasanya sekarang itu. Kalau orang melihat kabar yang buruk saya bisa sedih, saya mampu berdoa. Nggak marah-marah kayak dulu. Nggak marah-marah lagi. Terus saya mampu menerima orang lain apa adanya dalam kehidupan saya. Ya, saya mampu menerima kelakuan anak-anak saya apa adanya, tidak ada dendam, tidak ada caci maki ya. Bahkan saya pengampunan yang saya lepaskan buat mereka. Malah saya berlutut di hadapan anak saya kalau melakukan kesalahan. Saya minta ampun sama mereka karena mereka adalah generasi penerusku. Anak-anakku yang Tuhan titip percayakan buatku dalam hidupku, mereka adalah generasi zaman ini yang akan terus mempermuliakan Tuhan, generasi yang gagah perkasa, generasi yang mampu tampil menjadi pemenang, generasi yang akan terus mempermuliakan Tuhan. Apapun latar belakang mereka, apapun masalah saat ini yang terjadi, aku percaya pada tahun-tahun akan datang Tuhan itu tidak meninggalkan anak-anakku. Tangannya yang berlubang paku merangkul, memeluk mereka untuk memperoleh kehidupan yang baru di dalam Yesus, kehidupan baru di dalam Tuhan, memiliki karakter yang bagus, masa depan yang bagus ya, sehingga apapun yang mereka ingini, kena harta, kekayaan, jabatan, apapun itu adalah bonus. Bonus, jangan kamu kejar itu semua. Kamu berusaha berjuang, andalkan Tuhan, dengan sendirinya dia angkat ya, dengan caranya sendiri dia akan mengangkat anak-anaknya, generasi ini untuk lebih baik lagi ke depan. Bonus semuanya,
harta, kekayaan, panjang umur, jabatan, kebaikan, kesehatan, semuanya itu adalah bonus dari ketaatan dan berkat Tuhan yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan mereka pada masa-masa akan datang. Amin. Itu luar biasa sama Tuhan tuh. Saya ini orangnya saya ini aneh sama Tuhan tuh. Kok dia sayang sama saya? Dia baik. Dia tidak memandang latar belakang saya. Ya. Dia pilih dari keluarga. Dia kasih karunia-Nya berlimpah dalam hidup saya. Roh Kudus taruhkan hati yang baru. Tiap hari Dia berikan hati yang baru. Saya boleh bersyukur melihat saya bangun sehat dan berikan semangat, kekuatan baru, keyakinan baru terus di dalam Dia, sehingga pujian-pujian, sembah, sujud, syukur senantiasa aku naikkan di hadapan Bapa di surga, karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kami. Begitu juga kehidupan anak-anakku pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, Ma. Berarti kalau kita konklusikan, kita ambil poin-poinnya yang penting itu adalah perubahan itu perlu banget untuk diri kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Ya, itu pertama. Kedua, kalau mau berubah, jangan menuntut orang untuk berubah dulu. Semua tuh diawali dari diri sendiri. Kita berubah menjadi orang yang baik dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Ketiga, ketika kita ingin berubah, kita harus cari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, dan juga kita harus mencari teman-teman atau pergaulan yang baik agar kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Pengaruh lingkungan teman itu penting. Sungguh besar itu, sangat besar. Nah, mulai dari situ kita akan mencapai titik poin di proses Tuhan untuk mendapatkan progres diri yang lebih baik ke depannya. Karena kan yang namanya hidup ini kan belajar setiap hari. Walau masalah terus datang silih berganti, tapi kita percaya kalau kita sudah menjadi orang yang lebih baik, mendapatkan karakter yang lebih baik, kita bisa melihat masalah itu dari pola pikir yang berbeda, kacamata yang berbeda. Iya, amin. Begitu. Oke, Mah, ada nggak saran untuk teman-teman, untuk mungkin anak-anak atau remaja atau orang-orang seumur aku gitu di luar sana, tentang pergaulan, mungkin Mah, tentang perubahan wejangan. Istilah anak muda sekarang kan galau. Enggak. Jadi Mama aku keren loh, guys. Dia banyak tahu. Jadi jadilah anak muda ya yang terus berbuat baik ya. Menjadi orang yang memberikan influence yang positif ya, Maya. Ya, kepada orang lain, dari pergaulannya, tutur katanya, sikapnya, terutama kepada orang tua. Ya, buatlah sesuatu orang tua kalian bangga kepada kalian. Artinya dari pergaulan, pendidikan, dari banyak hal lah. Yang buatlah orang tuamu, saudaramu, keluargamu, adik-adik kakakmu itu tersenyum atas hidupmu, atas apa yang kamu lakukan. Buat mereka tersenyum dan bangga, bahagia. Ya, kalau ada musuh atau pasti siapapun kan tidak ada yang tidak suka dengan kita. Ya, kalau masalah musuh, koreksi introspeksi diri kita, karena terjadi ada masalah itu kan bukan hanya dari satu orang, pasti ada pihak lain. Ada dua pihak. Artinya ya, itu tidak 100% itu masalah itu terjadi dari orang lain. Begitu juga sebaliknya. Introspeksi, koreksi diri. Belajarlah untuk hati-hati lagi ke depan. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini harus seperti ini Tuhan? Padahal aku tidak menginginkannya. Itu adalah pembelajaran yang sangat berharga. Kita kan tidak mau ada musuh. Jadikan semua orang, saya katakan pada anak-anak saya, semuanya jadikan teman dan sahabat. Apalagi dalam masa remaja, dalam masa muda mereka itu, jadikan semua orang teman dan sahabat ya. Kalau teman dan sahabat itu enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Gitu, dimanapun kita berada, kita akan tidak tersesat, kita tidak akan pernah tersesat. Kemana kita melangkah jauh, di sana ada orang yang kita kenal baik,
Karena sikap kita baik sama mereka, masa kalau kita sikap kita orang baik, orang gua marah sama kita, nyumpah kita, nggak mungkin, itu nggak bisa terjadi. Ya, kada orang benci, jangan membenci dia, jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Berdoa buat dia. Kalau bagi saya ada orang perkataan tidak enak, saya mampu berdoa, Banyak sih Tuhan, kita. ya ampuni dia, atau sikapku kurang baik sama dia, Tuhan, itulah diriku sesungguhnya, bukan orang baik, tapi aku mau berubah, aku mau lebih baik, jadi berkat bagi hidupnya, agar dia menjadi teman dan sahabatku selamanya. Nah, itu dari kita sendiri, koreksi introspeksi diri. Tidak 100% kesalahan itu dari orang lain, pasti ada kesalahan dari pihak kita juga. Maka gesekan itu muncul ke permukaan dan itu menjadi, kita katakan, masalah besar. Ada hal kecil sebenarnya. Ya. Kalau kita mau rendah hati, minta maaf, ya, jadikan dia teman dan sahabat, maka masalah itu kan selesai. Maka hal baru akan Tuhan kerjakan terus dalam kehidupan kita. Artinya jadilah berkat bagi orang lain. Artinya ada masalah, ada Tuhan yang selalu setia. Dengan rendah hati kita mau bergantung kepadanya, maka masalah itu akan selesai. Ya. Oke. Ya, begitulah perbincangan kita malam ini, ya. Kami ngerekam ini malam hari. Ya, sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadi kami harap teman-teman atau siapapun yang mendengarkan ini tuh, kita perlu banget yang namanya perubahan untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi, untuk menjadikan kita karakter yang lebih baik lagi dimanapun kita berada nanti ke depannya. Terima kasih sudah mendengarkan Pony Podcast Nona Destri episode ketiga kali ini. Yeay, sampai jumpa di episode selanjutnya, karena kita akan ngebahas hal-hal yang seru lainnya. Oke, see you, bye bye. Terima kasih sudah mendengarkan.